Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Adok ya. Hari ini kita bakalan belajar tentang cara mengiklankan produk teman-teman di Facebook ya. Jadi pertama-tama kita harus buat business manager, lalu buat fanspage, oke. Dan setelah itu kita bikin iklan traffic yang objektifnya ke traffic dan buat custom audience ya. Oke. Ya, pasti teman-teman sudah tahu ya kalau buat bisnis manager ya. Soalnya apa? Kalau teman-teman menggunakan persona atau akun personal, jadi takutnya gini, Facebook itu sering terjadi ada error atau biasanya disebut dengan AME, Ads Manager Error. Ketika teman-teman sudah mengumpulkan pixel, mengumpulkan database di akun persona, tiba-tiba tiba-tiba akun itu nggak bisa dibuka atau nggak bisa diakses, katakanlah begitu. Jadi yang lebih ngerinya ketika teman-teman top up ya, ketika teman-teman top up di Genius, top up sekitar 500 ribuan ke atas, tiba-tiba kita kena AME atau Ads Manager Error. Itu nggak enak banget, duitnya nggak bisa kembali dan aduh gimana. Jadi lebih baik kita meminimalisir kejadian-kejadian tersebut dengan beralih ke bisnis bisnis manager atau BM ya. Lalu bagaimana Mas cara bikinnya? Cara bikinnya sangat-sangat gampang ya, sangat-sangat gampang. Jadi begini, tuh, bisnis manager FB gitu aja. Nah, lalu langsung buat akun. Teman-teman tinggal login, nanti akan diarahkan sendiri oleh Facebook, oke? Okay? Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa lihat di YouTube, banyak kok, banyak. Dan saya sarankan satu kali lagi, jangan menggunakan personal, jangan gunakan personal. Contohnya gimana bang? Nah, contohnya, oke, saya akan berikan contoh ya. Nah, ini akun personal ya, Bilkis Dwi Putri. Ini saya pinjam dari teman saya. Jadi dia personal. Dan personal ini kita melakukan top up. Kalau bisnis, eh, kita tinggal membayar uang ke, seandainya katakanlah kita udah ngiklan 200 ribu dan nanti akan ditarik sendiri oleh Facebook itu. Bahasa sederhananya begitu ya. Oke, balik ke topik. Nah, setelah ini dibuat, teman-teman harus buat fanspage ya, buat fanspage. Jadi di YouTube banyak sekali ya. Kalau begitu deh, kalau enggak di sini aja ya. Nah, teman-teman pilih ini, lalu teman-teman buat create page, create, oke, nama, informasi, kategori dan lain-lain, oke. Lalu upload foto, upload cover, lalu posting gitu, selesai ya. Maaf teman-teman lagi sakit ya. Oke. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Kalau teman-teman udah buat bisnis manager, lalu udah beralih ke fanspage, selanjutnya teman-teman kita bikin uh, iklan iklan ya, bikin iklan mana, oke. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya, jadi campaign objektif di sini ada 3 ya, ada awareness, ada consideration, ada conversion. Tiga ini sebenarnya sangat-sangat penting ya, jika teman-teman tahu tujuan dari goal iklan teman-teman, oke. Jadi awareness brand awareness ini adalah menjangkau
menjangkau eh, ketika teman-teman punya bisnis offline, teman-teman bisa iklan di sini, atau teman-teman bisa branding toko teman-teman gitu. Kalau reach ini ke jangkauan ke sebanyak orang gitu begitu. Katakanlah teman-teman punya yang namanya eh, teman-teman jual salad atau jual salad di daerah mana, itu daerah Palembang, teman-teman bisa targetkan dengan orang-orang yang ada di Palembang begitu. Jadi iklan ini agak sedikit murah. Makanya ketika teman-teman punya toko offline, atau katakanlah teman-teman punya brownies, jualan brownies. Jadi teman-teman ingin menargetkan orang-orang yang di sekitar situ. Oke, sampai di sini paham? Orang-orang yang di sekitar situ kita target di sini ke reach. Jadi harganya sedikit murah. Jadi kalau di reach ini, kalau dari saya jangan memasukkan apa ya, kalau reach ini jangan memasukkan link di ads kita. Soalnya apa, kalau saya pernah kemarin memasukkan link laundry saya ya ke jangkauan, itu nggak efektif teman-teman. Sebaiknya kita iklankan saja iklan nomor HP begitu. Soalnya ini relatif agak murah. Oke. Kalau traffic ini adalah untuk teman-teman yang ingin closingnya lewat landing page. Nah, di sinilah kita akan belajar traffic. Oke, kita percepat aja ya penjelasannya. Kalau engagement ini adalah untuk banyak interaksi, like, komen, share di Facebook itu. Kalau apps install ini, ketika teman-teman punya aplikasi baru, katakanlah teman-teman punya aplikasi sayur online ya, ingin mempromosikan aplikasi teman-teman, bisa pakai ini. Kalau video views ini teman-teman bisa untuk membuat iklan di video gitu, mempromosikan produk teman-teman di video video ya. Kalau lead generation ini cenderung ke iklan-iklan yang mahal, jadi kita harus menukarkan data, audiens teman-teman menukarkan data, jadi kita follow up langsung dari sana. Message ini pesan, conversion ini juga yang paling penting untuk penjualan produk-produk fisik ya, seperti tas, sepatu, dompet dan lain-lain. Di sini ada katalog sales dan store traffic. Oke. Jadi yang penting kita belajar traffic ya. Traffic. Kita pilih objective traffic, lalu continue ya. Di sini saya akan menjual madu Hermofit ya teman-teman, madu Hermofit. Oke. Kita bikin madu 1A madu. Oh ya, wait. Saya akan jelaskan dulu ya. Di sini kita ada 3 ya. Katakanlah bahasa sederhananya 3 menu ya. 3 menu. Di sini ada campaign, yang di sini ada AdSense, yang di sini ada ads. Ketika kita ingin memilih campaign, kita ditanya mau iklan apa, tujuan iklan kita, apa reach, apa engagement, apa conversion, apa video views, apa lead generation gitu ya. Sampai di sini paham belum? Jadi ini penting sekali teman-teman, untuk teman-teman bisa belajar Facebook Ads ya. Bisa belajar Facebook Ads. Jadi teman-teman langkah-langkah pertama harus mengerti ini. Kampanye, AdSense dan ads. Oke. Kampanye, interest, ini anggap saja tujuan ya. Kemana
interest, dan satu lagi ads. Oke. Sampai di sini paham teman-teman? Oke ya. Kita lanjut untuk ngiklan. Oke. Kita gunakan traffic. Lalu kita bikin iklan 1A. Madu. Oke, madu. Nah, di sini campaign budget optimization ya. Kita coba testing, hidupin mau, nggak hidupin ya nggak apa-apa. Kalau saya biasanya pertama-tama kita matiin dulu. Penjelasannya adalah campaign budget optimasi ini adalah ketika teman-teman mau top up nih 200.000 budgetnya, terus terdapat beberapa interest dan terdapat beberapa ads ya, konten iklan. Jadi Facebook itu canggih banget. Dia akan meng-scale up iklan-iklan mana yang menang. Seandainya katakanlah teman-teman punya 4 interest, dan di antara interest itu ada digital marketing, ada bisnis online, ada online shopping. Nah, yang menang itu online shopping, maka iklan yang di scale up Facebook itu, yang online shopping itu, yang lainnya udah direndahin budgetnya. Mantap betul, bukan kalau kita mengaktifkan CBO. Oke. Jadi saya belajar kan, saya ingin mengajarkan teman-teman. Jadi kita offin aja dulu, lalu klik next. Nah, di sini ada adset. Adset itu detail targeting ya teman-teman. Oke. Oke, detail targeting. Katakanlah kita ingin menargetkan orang yang PNS ya, PNS. Oke. PNS, pegawai negeri sipil. Jadi target kita adalah, target madu saya adalah orang-orang yang PNS atau pegawai negeri sipil. Budget per hari saya adalah 50.000. 20.000 aja dulu ya. Oke. 20.000. Nah, ini kebetulan produk saya sedikit mahal, 197.000. Oke. Jadi kita harus bisa menganalisa calon buyer yang potensial di umur berapa. Kalau saya sih biasanya ya, kalau produk-produk mahal itu mereka yang udah kerja, mereka yang punya kemauan beli yang tinggi begitu, dan umur yang relatif untuk cenderung membeli ini 27 sampai 57. Tapi tergantung teman-teman sih. Teman-teman bisa testing sendiri begitu. Ini untuk gender. Gender ini untuk tujuannya ke laki-laki atau perempuan. Oke. Kalau saya Hermofit. Kalau saya ini untuk sebenarnya untuk perempuan dan laki-laki, tapi ketika produk ini saya jual, saya berpikiran, wah kok banyak yang ingin diet itu wanita ya. Oke, wanita ya yang ingin diet. Jadi saya akan targetkan untuk wanita aja. Oke. Nah, di sini adalah yang sangat-sangat penting, detail targeting ya. Kita coba pilih targetnya siapa. Oke. Targetnya siapa? Kita cari mereka adalah pegawai.
negeri, civil service. Oke. Mereka adalah pegawai negeri. Mereka yang daya belinya tinggi kan, mereka punya iPhone gitu. iPhone 8 ada nggak ya? Ons mana ya? Nah, ini ada iPhone 7, nggak apa-apa jadi Samsung Tab S S4. Oke, S4. Jadi kalau dari detail target marketing nih, saya bacakan ya. Mereka PNS. Di PNS itu terdapat interest atau orang-orang yang punya Galaxy Tab S4 dan iPhone 7 Plus. Oke. Sampai di sini paham belum? Oke, paham ya. Lalu kita Nero. Sudah kita Nero. Nah, ini penting juga teman-teman. Kita cari yang cenderung. Nah, ini kan yang bagus. Yang cenderung belanja online. Online shopping. Oke. Oke, online shopping. Lalu yang cenderung lagi ngaget shoppers. Oke. Masih 3 juta ya. Kita nerokan lagi teman-teman. Oke, kita klik browse. Behaviors. Nah, ini udah ya. Terus kita cari demographic. Oh, udah. Oke, sudah. Ini udah. Sorry. Lalu kita pilih manual placement ya teman-teman. Manual placement. Kita jalankan iklannya hanya di Facebook dan Instagram saja ya. Kalau di Messenger saya bisa sih teman-teman kalau pengen testing, tapi setelah saya coba-coba ternyata yang paling powerful adalah Instagram dan Facebook aja gitu ya. Kalau di pesan, orang lihat pesan kan, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Bukan nggak mungkin, tapi setelah saya coba itu kurang gitu. Kalau di streaming nggak usah ya, di streaming search nggak usah. Ini kalau menurut saya ya, yang saya sudah lakukan in artikel nggak usah. Oke, cuman ini. Nah, optimization for delivery kita closingnya di landing page views. Oke. Nah, di sini dengan budget saya berapa itu tadi? 30.000 ya teman-teman, 30.000. Maka landing page yang saya akan hasilkan, orang-orang yang akan melihat landing page saya kira-kira ada 12 sampai 36 orang. Jadi landing page views-nya ya. Jangkauannya ada 680 sampai 2000 orang jangkauannya. Tapi yang untuk mengunjungi landing page ini ada 12 sampai 36. Lumayan kan? Oke, selanjutnya next. Nah, kita bikin konten 1. Oke. Konten 1 preview. Lalu kita masukkan add image. Nah, ini kebetulan saya udah punya gambar ya. Jadi kita masukkan ini. Oke. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Sebagai contoh. Lalu
kita copy link ini, masukkan ke sini website URL. Oke. Setelah selesai, kita bikin apa ya? Kita bikin copywritingnya di dalam ads ini. Seret. Wow, wah. Kita bikin rahasia-rahasiaan ya. Ini dia. Jangan tubuh ideal deh, kalau nggak salah tubuh ideal itu sensitif ya. Cara menurunkan. Coba ya, testing aja. Ini dia rahasia saya memiliki badan ideal. Pokoknya penting sekali ya teman-teman. Ads ini mempengaruhi keberhasilan iklan Anda ya. Mempengaruhi keberhasilan iklan Anda. Selain dari landing page, ini sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat powerful untuk mempengaruhi audiens teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli buku-buku copywriting gitu, atau bisa juga ikut kelas copywriting. Jadi ini memang teman-teman sangat-sangat berpengaruh. Kalau saya kan sebagai contoh aja, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuat copywriting yang baik dan benar ya. Ini dia rahasia saya memiliki badan ideal. Oke. Kita bikin biar eye catching kan. Free ongkir. Jangan klik di sini. Oke. 1, 2. Oke, ini web saya kan yang tadi Hermovitz. Oke. Lalu kita bikin judul. Bisa cot promo hari ini. Promo hari ini saja. Oke. Sebenarnya kalau di primary text ini teman-teman bagusnya bikin cerita atau dialog ya, katakanlah dialog. Jadi orang-orang itu suka banget dengan dialog percakapan. Wah, waktu saya lagi reuni nih, saya tuh kok dikatain gendut banget, akhirnya saya bla 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 bla, dan saya bla bla bla. Pokoknya inti dari copywriting teman-teman berjualan ya. Jadi nggak hard selling banget gitu. Ini contoh aja ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan atau bisa enggak, atau bisa cari-cari yang lain. Ini sebagai contoh dan saya mengajarkan cara ngiklannya saja ya. Nanti next time saya akan ajarkan cara bikin copywriting yang baik ya. Oke. Selanjutnya ini bisa teman-teman pilih shop now, landmount, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya publish. Oke. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Nah, ini sudah dipublish. Oke, ini sudah dipublish. Dan teman-teman bisa duplicate. Ini konten satu kan. Kita duplicate ya. Jadi konten 2. Nah, teman-teman bisa ganti gambarnya saja. Dengan cara clear image dan tambahkan foto atau video. Tadi kan saya foto ini. Foto mana ya? Ini kan
Oke. Lalu saya ingin memasukkan ini. Oke. Kita publish lagi. Tapi teman-teman bisa juga ganti copywritingnya ini ya. Ganti copywritingnya ini bisa. Ini sebagai contoh saja ya. Lalu kita bikin lagi konten ketiga. Konten ketiga. Oke. Anggap saja sama ya, anggap saja sama. Jadi kita udah berapa menit ini? 25 menit. 3. Ini kita udah punya satu interest dan 3 konten, 3 iklan. Oke. Sampai di sini paham ya? Ada kampanyenya, ada satu kampanyenya, kita kampanye traffic. Dibuka traffic, ada interest PNS, dan di dalam interest PNS ada 3 konten. Oke. Sampai di sini paham? Lalu mas, kita duplicate interestnya. Duplicate interest. Nah, duplicate interest ini fungsinya untuk mencari. Kita kan tadi udah bikin iklan ya, udah bikin konten iklan. Lalu kita duplikat. Jadi biar mudah, nggak bikin satu-satu lagi. Lalu detail targeting kita selanjutnya apa? Gitu. Selanjutnya kita bisa dengan detail targeting kita dengan ke dokter ya. Dokter. Oke. Daily budget 20.000 aja cukup, oke. Nah, kita di sini ganti ya. Civil service kita ganti dengan dokter. Oke. Dokter, oke. Nah, ada dokternya. Nah, di sini ada 12 sampai 34 landing page. Kita publish lagi. Oke. Jadi iklan kita udah jalan 2 interest dan 6 konten gitu kan. Oke, mungkin sampai dua ini dulu ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan mengapa kita bikin 2 interest dan 6 iklan ya di dalam 2 interest itu. Jadi fungsinya begini ya teman-teman. Ketika iklan teman-teman jalan, 3 ini jalan, ternyata performanya jelek, teman-teman kill atau dimatiin. Seandainya konten 2 saya bagus, saya scale up gitu dari 20 jadi 50 begitu. Sampai di sini paham belum? Ini adalah dasar-dasarnya ya. Oke. Lalu sama seperti ads, kalau interest ini sama. Kalau ini jelek atau katakanlah kita CTR-nya jelek 0,4, kita matiin dan itu nggak ada pembelian. Kita matiin dulu teman-teman. Jadi kita scale up yang CTR-nya bagus, engagement-nya bagus, dan yang lain-lainnya bagus, call to action-nya bagus, add to cart-nya bagus kan, begitu. Jadi beginilah teman-teman cara ngiklan di Facebook. Dan satu hal yang terpenting, teman-teman jangan lupa memasukkan pixel ya. Itu saran saya. Saran dari saya, jangan lupa memasukkan pixel. Karena kenapa? Itu sangat-sangat penting ya. Sangat penting dimana teman-teman kalau memasang pixel itu, kalau teman-teman benar, teman-teman bakalan just. Nanti pokoknya saya akan jelasin kenapa harus menggunakan pixel. Jadi kita hari ini belajar cara ini dulu kan, cara beriklan traffic.
Nanti saya akan ajarkan lagi cara beriklan langsung conversion, bagaimana look like audience gitu. Jadi begini ya teman-teman, kalau Mas kok saya tuh pernah banyak sekali ya yang nanya ke saya ya, teman-teman saya, Mas Adong kok saya selalu boncos sih. Pas saya tanya, ternyata dia nggak pakai pixel, udah 7 juta loh habis, ternyata nggak pakai pixel gitu. Lalu ada juga, Mas Adong ini gimana ya, kok saya nggak pernah ada pembelian padahal udah pasang pixel. Ternyata dia salah target gitu. Terus ada juga yang ngomong, udah dia udah pasang pixel, udah pasang look like, udah bikin audience look like dan lain-lain. Ternyata pas saya cek, bentar lagi karena dia udah punya 8 purchase. Ketika ada katakanlah 30 orang purchase aja di dalam web tersebut, maka Facebook akan mencoba untuk belajar mencari lagi orang-orang yang ingin membeli produk teman-teman. Dia akan mencari secara otomatis. Kalau udah ada 30 orang purchase begitu. Apalagi teman-teman udah 50 orang purchase gitu. Sampai di sini paham? Kalau dia udah 50 purchase, maka teman-teman seharusnya baru bikin look like audience. Nah, itu poinnya. Poin pentingnya look like audience. Dari semua orang, ending bahagianya adalah look like audience purchase. Oke? Nanti kita akan belajar. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.